Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Video kali ini kita akan membahas tentang latihan 3 pada buku ESPS halaman 60-61. Yuk, mari kita simak. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Lingkarilah bilangan yang merupakan bilangan prima. Nah, kira-kira ada berapa saja? Yaitu ada 3, 5, 7, 11, 19, 23, 29, 31, 41, 67, dan 71. Itulah merupakan bilangan-bilangan primanya. Kita lanjutkan untuk nomor 2. Tentukan semua bilangan prima yang terletak di antara dua bilangan berikut, yang A, 5, dan 20. Yuk kita cari, yaitu kita harus mencari kira-kira ada berapa saja bilangan yang terletak di antara 5 hingga 20. Yaitu ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hingga 20. Dan kita harus mencari semua bilangan primanya. Kita ingat di soal A, bilangan prima yang terletak di antara 5 dan 20. Maka 5 dan 20 tidak ikut dalam perhitungannya karena hanya sebagai pembatas. Kita mulai dari 6. 6 apakah bilangan prima? Nah, kita ingat kembali yang dimaksud dengan bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Apakah 6 prima? Ternyata bukan, karena bisa dibagi dengan 2, lalu bisa dibagi dengan 3, jadi faktornya bisa lebih dari 2 ya. Nah, ternyata bilangan prima yang terletak di antara 5 dan 20 ada 7, 11, 13, 17, dan 19. Jadi, bilangan prima yang terletak di antara 5 dan 20 adalah 7, 11, 13, 17, dan 19. Mari kita lanjutkan untuk soal 2B, yaitu kita mau menentukan semua bilangan prima yang terletak di antara 15 dan 30. Ingat, karena terletak di antara 15 dan 30, maka 15 dan 30 hanya sebagai pembatas. Kita cari tahu, kira-kira bilangan apa saja yang di antara 15 hingga 30, yaitu ada 15, 16, 17, 18, dan seterusnya hingga 30. Kita cek yuk, yaitu dimulai dari 16. 16 apakah dia hanya memiliki dua faktor? Kita cari tahu. Selain 1 dikali 16, ternyata ada berapa lagi? 2 kali 8. Lalu ada juga 4 dikali 4. Ternyata 16 memiliki lebih dari 2 faktor, sehingga 16 bukan merupakan bilangan prima. Lalu cek 17. Ternyata 17 hanya bisa, yaitu 1 dikalikan 17 saja, tidak punya faktor lainnya. Sehingga 17 memenuhi ya sebagai bilangan prima. Nah, kita cek lagi 18, 19, 20, dan seterusnya. Ternyata yang merupakan bilangan prima yang terletak di antara 15 dan 30, yaitu 17, 19, 23, dan 29. Jadi, bilangan prima yang terletak di antara 15 dan 30 adalah 17, 19, 23, dan 29. Kita lanjutkan untuk soal yang 2C. Masih dengan perintah yang sama ya. Kita mau mencari bilangan prima yang terletak di antara 30 dan 50. Kita jabarkan terlebih dahulu. Yaitu setelah 30 ada berapa? 31, 32, 33, 34, dan seterusnya hingga 50.
kita cek satu persatu dari bilangan-bilangan tersebut. Mana saja yang merupakan bilangan prima, yaitu ada 31, 37, 41, 43, dan 47. Jadi, bilangan prima yang terletak di antara 30 dan 50 adalah 31, 37, 41, 43, dan 47. Mudah ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 2D, yaitu mau menentukan semua bilangan prima yang terletak di antara 50 dan 75. Kita cek yuk, habis 50 berarti berapa nih bilangan selanjutnya? Yaitu 51, 52, 53, 54, dan seterusnya hingga 75. Nah, kita cek satu persatu. Ternyata bilangan prima yang terletak di antara 50 dan 75 itu ada berapa saja? 53, 59, 61, 67, 71, dan 73. Jadi, bilangan prima yang terletak di antara 50 dan 75 adalah 53, 59, 61, 67, 71, dan 73. Masih semangat ya anak-anak hebat? Sekarang kita ke nomor 2E, yaitu kita mau menentukan semua bilangan prima yang terletak di antara 80 dan 90. Dengan cara yang sama kita jabarkan, yaitu setelah 80 ada berapa saja? Yaitu 81, lalu 82, 83, dan seterusnya hingga 90. Kita cek satu persatu. Ternyata yang hanya merupakan bilangan prima ada 83 dan 89 saja. Jadi, bilangan prima yang terletak di antara 80 dan 90 adalah 83 dan 89. Nah, kita ke soal nomor 2F. Di sini kita mau menentukan semua bilangan prima yang terletak di antara 90 dan 100 ya. Nanti diperbaiki di buku ESPS-nya ya. Itu soal nomor F harusnya 90 dan 100. Lalu kita jabarkan. Setelah 90 itu ada berapa saja, nah hebat? Ada 91, 92, 93, 94, dan seterusnya hingga 100. Kita cek yuk, mana saja yang merupakan bilangan prima ya. Ternyata hanya ada 97 yang memenuhi sebagai bilangan prima. Jadi, bilangan prima yang terletak di antara 90 dan 100 adalah 97. Yuk, mari kita lanjutkan ke soal nomor 3. Tentukan semua faktor prima dari bilangan berikut, yaitu 20 ya. Nah, kita ingat kembali yang namanya faktor prima adalah mencari bilangan-bilangan yang merupakan bilangan prima. Dan faktor dari 20 itu ada apa saja? Kita bisa kalikan ya. Berapa kali berapa yang menghasilkan 20? Tentunya 1 dikali 20. Kemudian ada 2 kali 10. Lalu ada 4 kali 5. Maka faktor dari 20 yaitu ada 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Dan sekarang kita cek. Dari faktor-faktor ini, manakah yang merupakan bilangan prima? Yaitu hanya 2 dan 5. Jadi, faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Kita lanjutkan ke soal nomor 3B, yaitu mau menentukan semua faktor prima dari 24. Kita cari tahu dahulu faktor dari 24 ada berapa saja ya? Ya, faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24.
Lalu kita tentukan mana saja yang merupakan bilangan prima, yaitu hanya 2 dan 3. Jadi, faktor prima dari 24 adalah 2 dan 3. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk nomor 3C. Tentukan semua faktor prima dari 36. Nah, kita harus cari tahu dahulu faktor dari 36 ada berapa saja, Naibat? Ya, faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Kita cek yuk mana saja yang merupakan bilangan prima. Ternyata hanya ada 2 dan 3. Jadi, faktor prima dari 36 adalah 2 dan 3. Yuk kita ke soal berikutnya, yaitu tentukan semua faktor prima dari 42. Kita cek yuk faktor dari 42 ada berapa saja, yaitu ada 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Lalu kita cek mana saja yang merupakan bilangan prima. Ternyata ada 2, 3, dan 7. Jadi, faktor prima dari 42 adalah 2, 3, dan 7. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3E. Tentukan semua faktor prima dari 50. Yo, ada yang bisa menebak faktor dari 50 ada berapa saja? Nah, faktor dari 50 adalah 1, 2, 5, 10, 25, dan 50. Maka kita harus mencari sekarang kira-kira mana saja yang merupakan bilangan prima, yaitu 2 dan 5. Jadi faktor prima dari 50 adalah 2 dan 5. Masih semangat ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3F. Tentukan semua faktor prima dari 64. Nah, kira-kira faktornya ada berapa saja? Faktor dari 64 adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Dan yang merupakan bilangan prima hanya 2. Jadi, faktor prima dari 64 adalah 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Lengkapilah pohon faktor berikut dengan bilangan yang tepat. Jadi kita mau melengkapi pohon faktor. Dan kita ingat kembali cara menggunakan pohon faktor, yaitu harus membagi bilangannya dengan bilangan prima dari yang terkecil. Kita mulai dari 4A. Di sini 120. Kita mulai bagi dengan bilangan prima dari yang terkecil, yaitu dengan 2. Apakah 120 bisa dibagi 2? Berapa kira-kira? Yaitu 60. Lalu 60 dibagi berapa lagi? Yaitu bilangan prima terkecilnya masih bisa dibagi dengan 2, yang hasilnya 30. Kemudian 30 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu masih dengan 2. Maka 30 dibagi 2 hasilnya berapa? 15. Kemudian 15 apakah kita bisa bagi dengan 2? Ternyata tidak bisa. Maka kita ke bilangan prima berikutnya setelah 2, yaitu 3. Maka 15 dibagi 3 hasilnya berapa? Hasilnya 5. Maka itu hasil dari pohon faktor untuk 4A. Bisa dipahami ya? Kita coba ke soal berikutnya, 4B, yaitu 200. Caranya masih sama, dibagi dengan bilangan prima dari yang terkecil. Apakah 200 bisa dibagi dengan 2? Ternyata bisa, hasilnya adalah 100. Terus 100 kita bagi lagi, coba dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Ternyata bisa ya, yaitu 50 hasilnya. Lalu 50 apakah bisa dibagi dengan 2? Masih bisa ya, hasilnya adalah 25. Dan 25
Sekarang kita coba bagi dengan 2. Apakah bisa? Ternyata tidak bisa. Coba ke bilangan prima berikutnya 3. Apakah 25 bisa dibagi 3? Ternyata juga tidak bisa. Maka ke bilangan prima berikutnya yaitu 5. Maka hasilnya adalah 5. Maka selesai deh hasil dari pohon faktor untuk nomor 4B. Mudah ya anak-anak hebat? Oke anak-anak hebat, kita ke soal yang terakhir nomor 5 ya. Yaitu perintahnya, buatlah pohon faktor dari setiap bilangan berikut. Lalu tuliskan bentuk faktorisasi primanya. Jadi ada 2 pertanyaan ya, membuat pohon faktor, kemudian menuliskan bentuk faktorisasi primanya. Kita mulai dari yang A, yaitu 18. Yuk kita cari tahu. Dan kita ingat, kalau di dalam pohon faktor kita harus membagi dengan bilangan prima dari yang terkecil. 18 apakah bisa dibagi 2? Bisa ya, yaitu hasilnya berapa? Yaitu 9. Lalu 9 apakah kita masih bisa dibagi dengan 2? Ternyata tidak bisa ya, maka dibagi dengan berapa nih? Yaitu 3, hasilnya adalah 3. Dan faktorisasi primanya bagaimana? Yaitu dengan mengalihkan hasil dari pohon faktornya, yaitu 2 dikali 3 dikali dengan 3. Nah, kita lihat ternyata 3-nya ada lebih dari 1, yaitu sebanyak 2. Maka kita bisa jabarkan lagi menjadi 2 dikalikan 3 pangkat 2. Itulah faktorisasi prima dan pohon faktor dari nomor 5A. Mudah ya? Kita ke soal berikutnya, nomor yang B, yaitu 24. Kita cari tahu dahulu pohon faktornya. Dan 24 itu apakah kita bisa bagi dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2? Ternyata bisa. Hasilnya berapa? Yaitu 12. Apakah sekarang 12 masih bisa dibagi dengan 2? Ternyata masih bisa ya teman-teman, yaitu hasilnya 6. Dan 6 apakah bisa dibagi dengan 2? Ternyata masih bisa, dan hasilnya adalah 3. Maka faktorisasi primanya bagaimana nih? Yaitu dengan mengalihkan saja semua hasil dari pohon faktornya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Tapi kita lihat, angka 2 di sini lebih dari 1 ya, dan ada berapa? Yaitu ada sebanyak 3, sehingga kita jabarkan menjadi 2 pangkat 3 dikali 3. Itulah faktorisasi prima dari 24. Mudah ya? Oke anak-anak hebat, sekarang kita ke soal nomor 5C, yaitu 30. 30 kita mulai dengan dibagi dengan berapa ya? Ya, dengan 2. 30 bisa dibagi dengan 2, hasilnya adalah 15. Dan 15 kira-kira kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil berapa nih? 2? 2 tidak bisa ya, maka kita ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Maka 15 dibagi 3 berapa? Hasilnya 5. Dan setelah kita bentuk pohon faktornya sudah jadi, maka kita cari faktorisasi primanya menjadi bagaimana? Yaitu kalikan saja semuanya ya. Yaitu 2 dikalikan 3 dikalikan 5. Nah, itu adalah faktorisasi prima dari 30. Mudah ya? Sekarang kita lanjut ke nomor 5D, 64. Kita masih dengan cara yang sama. 64 apakah bisa dibagi dengan 2? Bisa ya. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 32. Lalu 32 kita bisa bagi dengan 2. Hasilnya 16. 16 bisa dibagi 2? Bisa ya, yaitu hasilnya 8. Lalu 8 dibagi 2 lagi? Iya, hasilnya adalah 4. Dan 4 tentu bisa dibagi 2, yang hasilnya 2. Maka faktorisasi prima dari 64 menjadi bagaimana? Yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2
kali 2 dan dikalikan 2. Ada sebanyak berapa nih 2-nya? Sebanyak ada berapa? 6 ya? Iya, maka kita bisa jabarkan menjadi 2 pangkat 6. Begitulah jawaban untuk nomor 5C dan D. Mudah ya? Masih semangat ya anak-anak hebat? Kita ke soal yang terakhir, nomor 5E, yaitu 72. 72 kita bagi dengan berapa nih? Dari bilangan prima yang terkecil ya, ingat ya, yaitu dengan 2. Hasilnya berapa? 72 dibagi 2, yaitu 36. 36 kita bisa bagi dengan berapa lagi? Dibagi dengan 2. Hasilnya 18. 18 apakah masih bisa dibagi 2? Ya, masih bisa. Hasilnya 9. Lalu apakah 9 bisa dibagi dengan 2? Ternyata tidak bisa ya. Maka kita cari dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 9 apakah bisa dibagi 3? Ya, bisa. Hasilnya 3. Maka sekarang kita bentuk yuk faktorisasi primanya. Yaitu menjadi 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikali 3 dikalikan dengan 3. Lalu kita jabarkan. Ada berapa banyak angka 2-nya? Ada 3. Ya, maka menjadi 2 pangkat 3. Dikalikan dengan berapa? 3-nya ada sebanyak 2, maka menjadi 3 pangkat 2. Nah, itu adalah penjelasan atau faktorisasi dan pohon faktor dari nomor 5E. Mudah ya? Terima kasih anak-anak hebat, kalian luar biasa telah menyimak video ini. Terus semangat untuk belajar ya, dan jaga kesehatan selalu. Tuhan memberkati.